Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nafa Sahamah Izzati Nafsi, biasa dipanggil Nafa. Dan di sini aku akan sedikit menerangkan mengenai sastra kontemporer. Nah, di video kali ini aku akan menerangkan mengenai pengertian sastra kontemporer, sejarah sastra kontemporer, jenis sastra kontemporer, dan contoh sastra kontemporer. Selamat menonton! Yang pertama, pengertian sastra kontemporer. Sastra kontemporer adalah sastra masa kini, sastra sezaman, dan sastra dewasa ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Munculnya sastra kontemporer merupakan reaksi terhadap sastra konvensional yang dianggap telah mendominasi eksistensi karya sastra. Sastra kontemporer merambah pada seluruh jenis karya sastra seperti novel, puisi, dan drama. Sastra angkatan 45 dianggap sebagai embrio sastra kontemporer. Tokoh-tokoh yang termasuk pada tokoh sastra kontemporer yaitu Chairul Anwar, Toto Sudarto Bagjar, Sitor Situmorang, Taufik Ismail, dan Gunawan Muhammad. Yang kedua, sejarah sastra kontemporer. Abad 20 adalah abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh abad ini besar sekali terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif yang dapat langsung dirasakan pada masa itu adalah terjadinya krisis ekonomi. Dan nilai krisis tersebut menimbulkan anarkisme, skeptisme, idealisme, dan ketidaktentuan nilai dan sistem. Pergerakan tersebut mendasari gerakan sastra kontemporer. Pada masa itu, angkatan tahun 45 dianggap sebagai embrio kontemporer dengan alasan lahirnya proklamasi dan penggunaan bahasa Indonesia serta nasionalisme. Sejak tahun 1970-an, sastra Indonesia kontemporer mengalami perkembangan. Perkembangan itu dilatar belakangi oleh adanya suatu pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh. Hal ini ditandai oleh semangat modern. Di samping itu, semangat kontemporer juga lebih dijiwai oleh persoalan kehidupan. Sastra kontemporer Indonesia dimulai dari novel Iwan Simatupang yang dilanjutkan oleh Putu Wijaya, Budi Dharma, Umar Khayyam, dan novelis-novelis muda seperti Ayu Utami. Perkembangan sastra kontemporer Indonesia sangat berkembang pesat setelah Sutarji memulai gebrakannya diikuti oleh penyair lainnya seperti Ibrahim Sattah, Danarto, Hamid Jabbar, serta penyair muda dan penyair pelanjut baik di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Pembahasan yang ketiga, jenis dan contoh sastra kontemporer. Yang pertama, puisi kontemporer adalah puisi yang lahir di dalam waktu tertentu yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Berikut adalah ciri dari puisi kontemporer. Yang kedua, cerpen kontemporer dapat dikatakan sebagai protes terhadap kepincangan-kepincangan masyarakat. Hal ini yang melatar belakangi munculnya cerita pendek kontemporer adalah pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh yang ditandai dengan semangat modern. Sedangkan semangat kontemporer lebih dijiwai oleh persoalan kehidupan manusia. Berikut adalah ciri cerpen kontemporer. Yang ketiga, novel kontemporer. Secara sederhana adalah novel yang hidup pada masa sekarang. Novel kontemporer diistilahkan juga novel inkonvensional atau novel mutakhir. Novel kontemporer dianggap sebagai novel inkonvensional karena dianggap menyimpang dari semua sistem penulisan fiksi yang ada selama ini. Novel kontemporer muncul di latar belakangi adanya pergeseran nilai secara menyeluruh dan persoalan kehidupan. Berikut adalah ciri dari novel kontemporer. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sastra kontemporer. Semoga menambah pengetahuanmu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.